Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Fatah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa kembali hadir di majelis ilmu, majelis zikir disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai Raudhah min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Dan majelis inilah merupakan majelis orang-orang yang soleh. Semoga dengan majelis ini itu menjadi wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di satu jalan, yang dengan jalan tersebut dia yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu, menuntut ilmu, maka Rasulullah SAW menyebutkan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Fatah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih masuk pada bab yang berkenaan dengan babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Satu bab yang menjelaskan tentang orang-orang yang mengingkari sebagian dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi tidak semua tapi sebagian. Kalau sebagian saja tidak boleh, apalagi semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, orang-orang kafir mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa hum yakfuruna birrahman. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Ar-Rahman itu adalah salah satu dari nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Allah itu termasuk apa? Salah satunya adalah Ar-Rahman. Wa hum yakfurun, mereka mengingkarinya. Jadi mereka mengingkarinya. Mereka mengingkari nama Allah yang mulia, di mana disebutkan sababun nuzul dari ayat ini, anna kuffar Quraisyin lamma sami'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurur Rahman. Jadi bahwa orang-orang kafir Quraisy ketika mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ar-Rahman, qalu, maka orang-orang kafir mengatakan wa man Rahman. Apa itu Ar-Rahman?
La na'rifur rahman, kami nggak tahu itu yang disebut Rahman, kata orang-orang kafir. Illa Rahmanul Yamamah, kecuali Rahmannya Al-Yamamah, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Jadi Musailamah Al-Kadzab itu disebut oleh mereka dengan Rahmanul Yamamah, karena Musailamah itu adalah orang Yamamah. Maka dari sinilah mereka mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan mereka mengingkari nama Allah yang berupa Ar-Rahman. Yang berupa apa? Ar-Rahman. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menulis sebuah surat perjanjian perdamaian terhadap orang-orang kafir, maka Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib menulis uktub Bismillahirrahmanirrahim. Tulislah dalam surat itu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian orang-orang kafir melihat ini mengatakan la na'rifur rahman illa rahmanul yamamah. Kita tidak mengenal, tidak tahu siapa itu Ar-Rahman kecuali Rahmanul Yamamah, katanya. Walakin uktub bismika Allahumma, akan tetapi tulis dengan nama Allah saja. Jadi tulis dengan nama Allah saja. Artinya apa? Orang-orang kafir sebelumnya mereka sudah mengenal nama Allah, tapi dia tidak mengenal sifat-sifat Allah. Cuman baru nama. Makanya mereka, di antara mereka ada yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya Abdullah, dan dia termasuk gembongnya orang munafik, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul yang ada di Madinah. Ada yang namanya Abdullah bin Saba, tokoh orang Yahudi, dan banyak sekali yang namanya Abdullah. Artinya mereka sudah mengenal dan memahami Allah, makanya mereka disebut dengan namanya Abdullah, hamba Allah. Maka mereka mengatakan uktub bismika Allahumma saja, tulislah dengan nama Allah saja. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat wahum yakfuruna birrahman, mereka mengingkari nama Allah yaitu Ar-Rahman. Jamaah sekalian, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah juga, wa kana yusalli wa yad'u fi sujudihi, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah beliau sholat dan berdoa di dalam sujudnya dengan mengucapkan nama Allah ya Rahman. Nah, ketika bersujud dengan mengucapkan nama ya Allah ya Rahman, faqala al-musyrikuna lamma sami'uhu, maka orang-orang musyrikin ketika mereka mendengar nama Allah dan nama Ar-Rahman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sujud, apa kata mereka? Unduru ila hadza yaz'umu annahu ya'budu rabban wahidan wa huwa yad'u rabbaini. Kata orang musyrikin, orang-orang kafir musyrikin, unduru, lihat tuh. Kalau bahasa kita lihat tuh kepada Muhammad. Dia menyangka, dia mengira bahwa dia sudah menyembah satu Tuhan. Dia sudah beribadah kepada satu Tuhan. Wa huwa yad'u rabbaini, padahal dia sudah menyembah dengan dua Tuhan. Dia meminta kepada dua Tuhan. Yang dimaksud dengan Tuhan itu apa? Allah dan Ar-Rahman. Padahal Ar-Rahman itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tetap Rabban wahid. Tapi orang-orang kafir Quraisy menuduh, unzuru ila hada. Coba lihat, perhatikan tuh kepada Muhammad. Yaz'umu, dia menyangka bahwa dia sudah menyembah satu Tuhan. Wa huwa yad'u rabbaini, padahal dia sudah menyembah, dia sudah berdoa kepada dua Tuhan, yaitu Allah dan Ar-Rahman. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakan hai Muhammad, ud'ullah aw ud'ur rahman, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Makanya di sini pakai au, bukan pakai wa. Artinya salah satu. Ketika menyebut Allah, maka Allah Ar-Rahman yang Maha Rahman. Tidak menyebut qulidullaha wad'ur rahman. Menyembahlah Allah, berdoalah kepada Allah dan berdoalah kepada Ar-Rahman. Tapi di sini Allah SWT menyebut qulidullaha awid'ur rahman, pakai au. Au itu kalau bahasa kita atau.
Au itu apa artinya? Atau, or. Katakan hai Muhammad, ud'u Allah, berdoalah kepada Allah. Awidur Rahman, atau berdoalah kepada Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, di mana saja kalian berdoa, falahul asmaul husna, maka bagi Allah, Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang indah. Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Nama-nama yang bagus, yang indah, al-husna, yang baik. Artinya apa? Allah satu nama zat, dan juga dia memiliki nama Ar-Rahman. Jadi bukan dua Tuhan sebagaimana yang disangka oleh orang-orang kafir Quraisy. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan anna asma'uhu katsirah, bahwa nama-namanya itu banyak yang dijelaskan di dalam apa? Al-Qur'an. Dan ta'addudul asma, nama-nama yang banyak, yang berbilang-bilang, itu tidaklah merupakan sebuah dalil bahwa yang dinamai juga banyak, bukan. Jadi yang dinamai apa? Banyak. Allah Ahad, satu, tapi namanya banyak. Jadi bukan namanya banyak karena yang dinamai itu banyak, bukan. Kenapa? Karena hanya satu yang dinamai, yaitu Allah yang memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Jadi berbilangnya nama, banyaknya nama-nama itu tidaklah merupakan dalil atas banyaknya yang dinamai. Yang dinamai itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bal ta'addudul asma, bahkan berbilangnya nama, banyaknya nama itu merupakan dalil ala 'azamatil musamma, untuk menunjuki bagaimana agungnya yang dinamai, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama yang banyak. Itu artinya apa? Menunjuki dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena begitu banyak namanya dan sifat-sifatnya. Jamaah sekalian, wallahu jalla wa ala asma'un katsirah, dan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang banyak disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Hasyr, wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna, ila akhir ayat. Jadi di situ Allah SWT menyebutkan nama-namanya. Walillahil asmaul husna. Di dalam ayat Al-Qur'an juga Allah SWT menyebutkan walillahil asmaul husna, dan bagi Allah memiliki nama-nama yang husna, yang indah, yang baik. Apa yang dimaksud dengan al-husna? Disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan al-husna itu adalah nama-nama Allah memiliki kandungan yang berbeda-beda. Namanya banyak tapi kandungan maknanya berbeda-beda. Seperti kalau kita lihat Alim, alim itu artinya apa? Maha mengetahui. Al-Khabir juga maha mengetahui. Tapi antara al-alim dengan al-khabir berbeda di dalam maknanya, walaupun sama-sama mengetahui. Kenapa? Karena masing-masing nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kandungan makna yang berbeda-beda di antara nama satu dengan nama apa? Yang lain. Itulah al-asmaul husna, nama-nama yang husna, yang baik. Walillahil asmaul husna, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, yang baik, yang indah. Fad'uuhu biha, maka berdoalah, serulah dengan namanya. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Ancaman Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul ladzina yulhidun, dan tinggalkanlah orang-orang yang yulhidun, yang mengingkari nama-nama Allah. Makanya kadang-kadang kata-kata yulhidun itu dari kata-kata mulhid. Mulhid itu kadang-kadang diartikan ke dalam bahasa kita dengan ateis.
Jadi kalau kata ateis itu dalam bahasa Arab itu disebut apa? Mulhidun. Ateis itu kan kalau bahasa kita apa? Tidak teis, tidak bertuhan. Ya. Jadi apa? Orang yang mengingkari adanya Tuhan disebut al-mulhidun. Dari kata-kata yulhidun. Maka di sini disebutkan wadadul ladzina yulhiduna fi asma'i. Dan mereka mengingkari yulhidun nama-nama, mereka mengingkari yulhidun fi asma'i di dalam nama-nama Allah. Maka ancaman Allah Subhanahu wa taala adalah sayujzauna ma kanu ya'malun. Kelak mereka akan dibalas apa yang mereka sudah kerjakan. Jadi nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat karena mereka mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah tidaklah yang berhak untuk diibadahi illahu kecuali dia Allah, lahul asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Dan begitu juga tadi saya bacakan di dalam surat Al-Hasyr, Allah SWT menyebutkan huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-Malik, Allah yang menguasai, raja. Al-Quddus yang maha suci. As-Salam yang memberikan keselamatan. Al-Muhaimin yang melindungi. Al-Aziz yang perkasa. Al-Ghaffar yang maha pengampun, dan selanjutnya dan selanjutnya. Itu nama-nama Allah SWT yang disebutkan. Lahul asmaul husna. Dan Allah SWT memiliki nama-nama yang baik, dan itu disebutkan oleh Allah SWT di dalam ayat Al-Quran dengan begitu banyak dan begitu gamblangnya, sehingga di dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ketika kita ingin menamai Allah, itu tidak boleh dengan kita namain sendiri, harus sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Jadi nggak boleh kita namain Allah dengan barangkali Allah namanya ini kali barangkali Allah namanya itu enggak. Pokoknya ketika Allah SWT namakan dalam Al-Quran, itulah yang disebutkan oleh Allah SWT. Jadi kita tidak boleh menamakan Allah dengan keinginan kita sendiri gitu. Dengan barangkali ini, barangkali itu, tidak boleh. Kenapa? Karena yang disebut nama Allah itu, yang tahu tentang nama Allah itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah SWT yang tahu siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak tahu. Sehingga kita menyebut nama Allah itu sesuai dengan nama Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu lahu asma'un katsirah. Dan Allah memiliki nama-nama yang banyak. Kulluha husna, semuanya husna. Artinya husna apa? Baik semuanya. Mengandung makna yang berbeda-beda di antara nama yang satu dengan yang lain. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang husna, yang tamatan azimatan, yang sangat sempurna namanya. Ketika Allah SWT menyebutkan Ar-Rahman, kasih sayangnya sangat sempurna. Ketika Ar-Rahim, begitu juga sangat sempurna. Jadi semua nama-nama Allah SWT apa? Tamatan, sempurna. Tidak ada yang memiliki kekurangan. Azimatan, semuanya nama Allah SWT agung. Tashtamilu ala ma'anin jalilah. Jadi meliputi makna yang sangat agung di dalam apa? Nama-nama Allah SWT. Maka disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menyebutkan anna Nabiya SAW qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki nama 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang ahsaha dakhalal jannah. Kata-kata ihsa menghinggakannya, artinya apa? Menghafalnya. Dia akan masuk ke dalam surga. Tapi bukan hanya sekedar menghafal, tapi juga mengetahui maknanya dan kita mengamalkan. Umpamanya, ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, Maha penerima taubat, maka kita tidak boleh berputus asa dari dosa kita. Kenapa? Karena Allah Maha penerima taubat. Ketika kita bertobat, maka Allah SWT apa? Akan terima tobat kita. Jadi jangan sampai ada orang mengatakan, apa iya tobat saya diterima, berarti dia mengingkari Allah At-Tawwab. Apa iya udah kebanyakan dosanya, apa iya, itu nggak boleh. Berarti kita meragukan bahwa Allah Subhanahu wa taala apa? At-Tawwab. Pokoknya kalau kita bertobat dan betul-betul kita bertobat dengan nasuha, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu apa? At-Tawwab.
Itu namanya apa? Ahsoha, memaknai dan mengamalkan nama Allah, meyakini bahwa Allah At-Tawwab atau Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Ketika Allah SWT Maha Pengampun, lalu kita berdoa untuk minta diampuni doa kita oleh Allah SWT, jangan sampai kita ketika minta ampun kepada Allah SWT meragukan, apa iya saya diampuni, dosa saya udah begini banyak nih. Jangan kita berputus asa dari apa? Rahmat Allah. Kenapa? Karena Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Bahkan disebutkan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas daripada dosa-dosanya dan dosa-dosa seseorang. Jadi, ampunan Allah Subhanahu wa taala apa? Lebih luas daripada dosa-dosa kita. Jadi, kita minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala apa? Maha Pengampun. Jangan sekali-sekali kita meragukan. Jangan sekali-kali kita meragukan bahwa Allah Maha Pengampun. Ketika kita minta ampun, yakinilah bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang disebut apa? Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengihsakannya, menghafalnya, dan dia apa? Mengimaninya, dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam surga. Ini yang 99 yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, dan juga disebutkan di dalam Rasulullah menyampaikan di dalam apa? Hadisnya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kalau kita Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, udah pada hafal belum nih? Mudah-mudahan hafal di luar kepala ya. 99. Di luar kepala apa di dalam kepala nih? Di luar kepala, mudah-mudahan di dalam kepala ya. Dihafalkan gitu. Jamaah sekalian, dan dihafalkan serta kita memahami nama-namanya. Memahami apa? Nama-nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu kalau kita lihat, sebetulnya akar katanya sama dari kata-kata rahmat. Akar katanya apa? Sama dari kata apa? Rahmat. Tapi ternyata kata-kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berbeda di dalam maknanya. Ar-Rahman, rahmat Allah, umum. Di mana? Fid dunia, di dunia. Ketika Ar-Rahim, rahmat Allah khoson fil akhirah, nanti di akhirat. Padahal apa? Diartikan namanya sama, Allah Maha Pemberi rahmat. Kalau bahasa kita diartikan apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kan gitu. Padahal di dalam apa? Al-Quran, Ar-Rahman ya rahmat Allah aman, umum, siapa saja. Di mana di dunia siapapun mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir kalau nggak dapat rahmat Allah dia akan kelaparan. Binatang kalau nggak dapat rahmat Allah dia akan apa? Kelaparan. Di sanalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti rahmat Allah Ar-Rahim di akhirat itu Allah berikan khoson untuk siapa? Lil mu'minin, untuk orang-orang mukmin. Wa kana bil mu'minina rahima. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan wa kana bil mu'minina rahmana, tapi apa? Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah terhadap orang-orang mukmin rahima. Di mana? Di akhirat. Sehingga masuk surganya orang-orang mukmin di akhirat dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Khusus diberikan untuk orang mukmin yang masuk ke dalam surga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi. Tidaklah seseorang masuk ke dalam surga dengan sebab amalnya saja. Dengan sebab apa? Gara-gara amalnya saja. Wala anta ya Rasulullah. Engkau juga ya Rasulullah. Wala ana, saya juga. Illa man taqammadahullahu birahmatihi. Kecuali orang yang Allah berikan kepadanya rahmat nanti. Jadi orang masuk ke dalam siapa? Ke dalam surga itu udkhulul jannata birahmati. Masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab rahmatku, kata Allah SWT. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar ngandelin amalnya, tahu ngandelin. Ini ngandelin itu nggak ada di bahasa kamus bahasa Indonesia, di ngandelin. Yang ada mengandalkan, yang ada. Jadi kalau mengandalkan amalan kita itu nggak sebanding dengan nikmat surga yang abadal abidin. Tapi karena di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan oleh Allah SWT untuk bisa masuk ke dalam surga. Tapi rahmat Allah tidaklah hanya sekedar ditunggu. Nunggu rahmat Allah nanti juga datang. Enggak. Rahmat Allah itu harus dicari dengan cara apa?
melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah. Jadi enggak apa-apa, enggak bisa cuma nunggu doang. Itu ngapain? Saya nungguin rahmat Allah. Enggak bisa, harus melaksanakan perintah Allah. Dengan dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, di dalam doa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, apa kata Rasulullah? As'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini salah satu kutipan bagian dari penggalan doa Rasulullah SAW, di mana beliau mengatakan, as'aluka, aku minta kepadamu ya Allah, bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, dengan setiap namamu yang engkau miliki, yang engkau namai dengan dirimu sendiri. Ini menandakan Rasulullah SAW kalau berdoa, beliau tidak lupa untuk bertawasul kepada nama Allah. Beliau tidak lupa untuk bertawasul kepada nama Allah. Karena memang kita dibolehkan untuk bertawasul dengan nama Allah SWT. Kenapa? Karena diperintahkan. Fad'uhu biha. Berdoalah kalian dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita berdoa langsung. Minta dong rezeki, minta dong panjang umur, tanpa kita memanggil nama Allah. Jadi jangan sampai langsung minta. Kayak kita minta sama orang tua, langsung minta aja. Orang tua kita minta duit nih, minta dong. Kira-kira gimana kira-kira? Tanpa kita panggil namanya. Kadang juga kita apa? Kita puji agar orang tua, atau kita apa? Kita rayu kan gitu. Itu makhluk, apalagi Allah SWT. Alangkah pantasnya kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya dan kita panggil namanya. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. As'aluka bikulli ismin. Aku minta kepadamu ya Allah dengan setiap namamu yang engkau miliki, sammaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu sendiri. Ini menandakan bahwa nama Allah SWT sebetulnya banyak, tidak terhingga, kita nggak tahu. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran cuma segitu yang disebutkan oleh Allah SWT, 99. Tapi ternyata bukan 99 saja, banyak sebetulnya yang tidak kita ketahui. Cuman yang kita ketahui adalah 99 yang sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu tentang namamu. Nah, ketika kita belajar Al-Quran, maka kita tahu apa-apa saja nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, dan selanjutnya sampai 99 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, di sini jamaah sekalian, fadalla ala anna asma Allahi katsirah. Dari doa ini, kata Syekh Shalih Fauzan, itu merupakan sebuah dalil bahwa nama-nama Allah itu banyak. La ya'lamuha illallahu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui nama Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang disebutkan dalam Al-Quran itu saja yang kita ketahui. Yang kita nggak ketahui nggak tahu. Dan pokoknya kita apa? Mengatakan banyak. Cuman yang kita harus tahu dan yang wajib kita tahu apa? Yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, dan selanjutnya. Jadi nama Allah itu apa? Sesungguhnya banyak. La ya'lamuha, tidaklah mengetahui nama-nama Allah illallahu subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga untuk memahami nama Allah, Allah yang menamai dirinya, bukan kita. Allah yang menamai dirinya, dan kita tinggal mengimaninya, kita tinggal apa? Mengamalkannya. Nama-nama apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kasratul asma tadullu ala azamatil musamma. Jadi banyaknya nama Allah yang Al-Husna itu menunjuki betapa agungnya yang dinamai, yaitu Allah. Betapa agungnya
Allah. Kenapa? Allah semuanya. Ketika Allah menyebutkan Al-Basir, Allah Maha melihat. As-Sami, Allah Maha mendengar. Apalagi Al-Khabir, Allah Maha mengetahui dengan seteliti-telitinya. Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Al-Khaliq, Allah Maha pencipta. Al-Malik, Allah Maha menguasai. Al-Quddus, Allah Maha suci. Jadi banyak sekali. Dan itu luar biasa. Ketika apa? Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fad'uuhu biha. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berselurah, panggillah nama Allah. Artinya apa? Tawassalu ilaihi biha fi du'aikum. Bertawassullah dengan menyebut nama Allah, memanggil nama Allah di dalam doa kamu. Karena kalau kita lihat Rasulullah SAW ketika beliau berdoa tidak lupa untuk bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti di bulan Ramadan ketika Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin diajarkan tentang bagaimana doa ketika tepat pada saat itu malam Qadar. Maka kata Rasulullah SAW, ucapkan kuli Allahumma innaka afuun. Al-afu itu nama Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cuman 3 yang diajarkan oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah SAW. Oh, maaf. Apa itu? Allahumma innaka, ya Allah engkau Maha Pemaaf. Memanggil nama Allah. Ya Allah engkau Maha Pemaaf. Bertawassul dengan Allah. Tuhibbul afwa. Kemudian Allah dipuji. Jangan lupa memuji Allah dalam apa? Dengan berdoa itu kita apa? Puji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala apa? Pantas untuk dipuji. Kalau kita muji teman kita cuma sekali-sekali. Ini temennya apa namanya baik banget ditraktir. Iya sekarang, tapi besok belum tentu. Kan gitu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala terus-terusan. Allah pemberi terus-terusan. Jadi kalau makhluk dipuji itu terbatas. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala apa? Dipuji terus-terusan, tidak terbatas. Allahumma innaka afun, ya Allah engkau Maha Pemaaf. Disebut nama Allah Al-Afu. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan. Dipuji. Kemudian langsung minta setelah itu, fa'fu anni, maafkan aku. Maafkan aku. Itu saja. Dan ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah ketika ketika malam Qadar. Sehingga para ulama menjelaskan kalau malam Qadar ini banyakin baca doa ini. Kali aja, kalau bahasa kita kali aja kalau kita lagi baca ini tepat pada saat itu apa? Allah bukakan, Allah ijabahkan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa harus doa ini? Kata para ulama, kan doa yang lain masih banyak. Kenapa diajarkan untuk minta maaf pada Allah SWT? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memaafkan kita, apapun yang kita minta kepada Allah SWT akan Allah berikan. Yang penting Allah maafkan segala kesalahan kita. Allah maafkan segala dosa-dosa kita. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah maafkan, maka Allah akan ampuni kita. Allah Subhanahu wa taala akan terima taubat kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita apa yang kita minta. Yang penting dapat maaf Allah dulu. Jadi pentingnya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawassalu ilaihi biha fi du'aikum. Bertawassullah kepada Allah di dalam apa? Kepada nama-nama Allah di dalam doa kalian. Seperti kalau kita minta agar Allah memberikan kasih sayang pada kita, rahmatnya, maka ya Rahman irhamni, wahai yang Rahman, yang maha apa? Rahman, berilah rahmat kepadaku. Ketika kita minta kepada Allah untuk minta diampuni, maka panggil Allah, ya Ghafur ighfirli, wahai maha pengampun, ampunilah aku. Ya Tawwab tub alayya, wahai penerima taubat. Tawab itu Allah SWT apa? Tawab, maha penerima taubat. Tub alayya, terimalah taubat aku. Allah maha pemberi rezeki. Ya Razzaq, Allah maha pemberi apa? Rezeki. Ya Razzaq, wahai pemberi rezeki. Urzukni, berilah saya rezeki. Allah maha kaya. Ya Ghaniyu,
Aghnini, wahai yang maha kaya, berilah saya kekayaan. Boleh. Kita seru nama Allah Subhanahu wa taala, dan begitu banyak nama Allah sesuai dengan permintaan kita. Jadi jangan sampai kita segan-segan untuk bertawasul dengan nama Allah, dan ini termasuk bagian dari salah satu kata para ulama, adab berdoa. Salah satunya pertama apa? Dengan kita menyeru nama Allah Subhanahu wa taala, memanggil nama Allah, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak lupa apa? Untuk berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu ismin yud'a bihi wa yutlabu minhu. Jadi setiap nama itu apa? Kita minta dengan apa? Bertawasul kepadanya. Seperti kita minta Rahman, irhamni. Ya Rahman, irhamni. Kita minta ampunan, ya Ghafur, ighfirli. Kita minta apa? Agar diterima taubat kita, ya Tawwab, tub alayya. Kemudian wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Tinggalkanlah orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah. Mereka yang tidak percaya kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka tidak percaya terhadap makna kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dia menyebut nama Allah Ar-Rahman, tapi tidak meyakini bahwa Allah itu Maha Rahman. Ar-Rahim, tidak meyakini. Dan Allah SWT ancam. Allah ancam dengan mengatakan sayujzauna ma kanu ya'malun. Kelak mereka akan dibalas apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau Allah SWT yang mengancam, pasti ancamannya akan sangat dahsyat. Dan tidak disebutkan di sini ancamannya. Kenapa? Karena orang tahu yang namanya ancaman Allah SWT adalah neraka nanti di akhirat. Itu ancaman yang luar biasa. Jadi tidak disebut nama apa ancamannya, karena orang tahu apa sih ancaman Allah SWT di akhirat kepada orang-orang yang mengingkarinya, ya neraka. Agapnya di apa? Di neraka. Jadi wal imanu bi asma'illah wa sifatihi, dan beriman kepada nama-nama Allah dan sifatnya itu merupakan madhab ahlus sunnah wal jamaah, yang mereka berpegang kepada sunnah Rasul dan juga jamaah. Dan dari kalangan sahabat tabi'in, mereka apa? Meyakini tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan pengikut-pengikut mereka sampai hari kiamat. Jadi kelompok ahlus sunnah wal jamaah, mereka lah yang mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang Allah namai dirinya sendiri di dalam Al-Quran, dan Rasul yang menamainya yang Allah apa? Sampaikan. Jadi Rasul itu menamainya kenapa? Karena Rasul tahu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah juga apa? Tidak menamai Allah sendiri, tapi apa? Melalui wahyu juga. Jadi yang berhak untuk menamai Allah siapa? Allah Subhanahu wa taala sendirinya. Dan ketika kita mengimaninya min ghairi tahrib, tanpa kita tahrib, kita hapus. Cuma namanya siapa? Kita hapus. Wala ta'til, tanpa kita menafikan. Habis kita apa? Kalau tahrib itu kita hapus, kemudian kita ganti yang lain gitu. Kemudian ada lagi taktil, kita apa? Nafikan. Wa min ghairi takyid, tanpa kita mempertanyakan. Mempertanyakan ini kenapa sih namanya kayak gini nih? Kenapa juga? Itu juga boleh. Pokoknya kita terima saja nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, bukan hanya nama-namanya Pak. Sifat-sifat Allah SWT. Wala tamsil, tanpa kita menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat manusia. Manusia al-basir, Allah al-basir, maha melihat. Orang juga, kita juga melihat kan gitu. Tapi kan penglihatan kita terbatas. Udah mulai 70 tahun juga udah mulai beremang-remang penglihatan kita. Ya kan gitu. Tapi penglihatan Allah SWT tidak terbatas. Sekecil-kecilnya, sedetil-detilnya Allah maha mengetahui. Hati kita sedang berdetak, itu Allah mengetahui apa yang sedang terjadi dalam hati kita, yang dikatakan oleh hati kita. Ya. Jadi jangan menyamakan. Betul kita maha melihat, tapi penglihatan kita terbatas. Udah umur 60 tahun, 70 tahun udah mulai remeng-remeng ngeliat ini, ngeliat itu kan gitu. Udah mulai gurem-gurem. Tapi Allah SWT enggak terus. Kenapa? Karena maha al-basir, makanya pakai sighat mubalaghah. Maha artinya. Allah maha mendengar. Kami juga maha mendengar. Saya juga dengar kan gitu. Iya, tapi pendengaran kita ini manusia terbatas. Udah mulai 67, udah mulai 60 tahun, 70 tahun juga
ketika orang ngomong kita udah mulai hahaha begitu kan gitu. Apa sih yang diomongin kita? Udah mulai apa? Remeng-remeng juga pendengaran kita. Tapi Allah SWT tidak. Apapun yang dikatakan oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Jadi wala tamthil, wala ta'wil. Dalam memahami apa? Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, wala ta'wil, tidak boleh ditakwil. Apa itu takwil? Sarful lafzi ila maknan akhar, memalingkan lafaz ke makna yang lain. Seperti Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah berada di atas aras. Oh, yang dimaksud istawa itu istaulah, kekuasaannya sampai di atas aras. Itu namanya istaulah, itu apa namanya? Takwil. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Oh, yang disebut yadun itu kekuasaan gitu. Padahal para ulama mereka memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah SWT di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena yang tahu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ya Allah. Bighairi ta'wil wala ta'til wala takyib, mempertanyakan bagaimana dan bagaimana, wala tamthil, menyamakan dan sebagainya. Dan inilah yang apa? Perlu kita memahami tentang bagaimana cara mengimani nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan wajib bagi kita untuk mengimaninya, menetapkan maknanya, dan juga kita mengetahui bagaimana apa? Memahaminya. Sedangkan firqah dhalah, udah isya kayaknya. Firqah dhalah, firqah yang sesat, menyebutkan seperti Jahmiyah. Ada namanya kelompok Jahmiyah. Ada Mu'tazilah, ada Al-Khawarij dan sebagainya. Itu mereka apa? Mengingkari nama-nama Allah. Ada yang apa? Beriman nama Allah tapi mengingkari nama-namanya gitu. Seperti umpamanya Jahmiyah. Jadi Jahmiyah disebutkan di sini, ya. Faminhum may yajhadul asma wa sifat wa hum al-Jahmiyah. Jadi mereka mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, dan di antaranya mereka apa? Al-Jahmiyah. Kemudian Mu'tazilah menetapkan nama Allah tetapi mengingkari maknanya. Nama Allah ditetapkan tapi maknanya diingkari dan lain sebagainya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Bisa ya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Paling tidak pahamilah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, imanilah, agar kita dalam melakukan apa-apa yang kita lakukan di dunia ini berhati-hati. Kenapa? Karena ketika kita mengimani nama Allah Al-Basir, Allah Maha melihat, maka dalam setiap aspek kehidupan kita berhati-hati. Kenapa? Apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah SWT. Allah Al-Alim, Maha mengetahui. Maka kita dalam melakukan sesuatu berhati-hati. Kenapa? Karena di sana Allah Maha mengetahui. Jadi itu yang disebut apa? Lalu At-Tawwab, Allah Maha penerima taubat. Maka ketika kita punya dosa, jangan kita berputus asa. Kenapa? Karena di sana ada Allah SWT yang Maha penerima taubat. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.